Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Mas Muhajir, Pak BH di ini, saya perlu lapor bahwa saya dulu kena COVID, lalu dikirimi obat oleh Pak Muhajir, sehari sembuh. Lalu setelah saya sembuh, Pak Muhajir telepon, Bu Muhajir kena COVID. Akhirnya saya kirimi obat dan katanya juga sembuh. Pak Rektor, Bapak-bapak Wakil Rektor, Prof. Setia Yono, para pimpinan, para dosen, para pejabat, semuanya yang hadir di tempat yang membahagiakan ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua menjalani hidup yang terbaik. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya diundang rupanya tidak berlaku 10 menit, Prof. Setia. Kalau Pak Magnis, Ibu Duhroh, macam-macam 10 menit, saya mungkin 15 menit. Bahkan mungkin bisa ditambah 5 menit. Asalkan tidak lebih dari 20 menit. Saya kira begitu, karena saya mau menceritakan Pak Malik. Dan Pak Malik usianya 80 tahun lebih. Jadi harus panjang. Saya kira ini penting sekali kegiatan seperti ini. Pak Malik lalu kemudian diperingati bukunya, di launching, kemudian kita bicarakan bersama. Saya kira bukan kultus ini. Sebab Al-Quran sendiri juga menceritakan Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi macam-macam itu diceritakan di dalam Al-Quran. Masa lalu Pak Malik diceritakan di sini tidak boleh? Wong para Rasul diceritakan di kitab suci. Saya yakin tidak dalam konteks itu. Lalu kemudian yang kedua, ini penting sekali menurut saya. Kita semua ini kan ingin sukses. Kalau ingin sukses kan harus belajar kepada orang sukses. Pak Malik ini kan orang sukses. Dalam kehidupan agama sukses, dalam keluarga sukses, dalam berjuang di bidang politik sukses, di bidang pendidikan beliau juga sukses. Karena itu cara belajar yang paling bagus adalah belajar kepada orang sukses. Bukan hanya membaca buku tentang orang sukses. Kalau kita itu ingin menjadi pendekar, kan, kita kan harus belajar kepada para pendekar. Akhirnya lalu kemudian kita menjadi pendekar. Pak Malik kan pendekar. Kita ingin jadi pendekar, lalu kemudian hanya membaca komik tentang pendekar. Kan tidak akan jadi pendekar. Nah, ini menurut saya pentingnya kita mengkaji tentang Pak Malik, tentang orang sukses seperti ini. Yang ketiga, tadi kan ada 3 buku. Bukunya saya kira juga tebal-tebal, yang ditulis oleh teman-teman yang ahli. Saya belum baca, tapi saya kira mensoroti dari berbagai macam hal. Saya ingin di sini bicara yang belum diceritakan dalam buku. Untuk apa saya menceritakan yang ada di dalam buku, wong bisa dibaca? Saya akan menceritakan Pak Malik yang saya yakin belum ditulis. Apa itu diantara yang belum ditulis? Bagaimana hubungan Pak Malik dengan Bu Malik? Tadi Bu Zura kan Pak Malik menghargai wanita kan gitu, perempuan. Saya kira Mas Samsul belum tahu bagaimana Pak Malik memperlakukan Bu Malik itu, saya kira belum pernah tahu itu.
Pak Malik sangat menghargai, menghormati Bu Malik. Memang Bu Malik tidak pernah diajak serta ke kampus. Sejak beliau memimpin kampus ini, mungkin juga sampai sekarang, kecuali pada hari-hari tertentu. Misalnya wisuda sarjana, wisuda aja juga belum tentu kalau hadir. Tapi Pak Malik tidak berarti lalu meremehkan Ibu Malik, tidak. Bu Malik, Pak Malik kalau mau berangkat saja ke kantor, berangkat saja ke kantor, itu selalu itu manggil Bu Malik, Bu saya mau berangkat. Kenapa saya tahu sampai seperti itu? Saya sejak mahasiswa itu sudah dekat dengan Pak Malik. Dan kalau Pak Malik pergi kemana, saya diajak. Makanya lalu saya tahu, Bu saya mau berangkat, Nazar-nazar, Iin, Nana, Didin, itu dipamiti semua di rumah ini. Inilah pendidik menurut saya itu, tidak saja mendidik dalam dunia luas, di dunia di rumah itu juga Pak Malik sangat menghormati Bu Malik. Kalau ada hal-hal pelik di kampus, biasanya didiskusikan dengan saya sampai kadang-kadang malam, karena masuknya dari pagi sampai malam, kadang-kadang sampai jam 10. Walaupun sudah diskusi panjang, Pak Malik mengatakan tak bicarakan dulu ya dengan Ibu di rumah. Bu Malik punya feeling, punya indera 6 atau indera 7. Berarti Pak Malik mengakui Bu Malik ini. Dan lalu kemudian setelah mendiskusi sama Bu Malik, walaupun tidak diikutkan, lalu mengatakan, Ibu setuju deh. Dulu awal-awal mau beli mobil aja, awal-awal menjadi rektor, mau beli mobil. Waktu itu mobil masih harganya masih dianggap tinggi, harta yang tinggi. Pak Malik selalu melihat lingkungan, bagaimana nanti kesan lingkungan. Sudah saya yakinkan, Pak Malik ini penting bukan untuk Pak Malik, tapi adalah untuk rektor, tapi masih lalu tanya kepada Ibu, gimana kira-kira lingkungan ini? Baru besoknya mengatakan, iya deh, Ibu membolehkan, coba seperti ini. Ini menurut saya kan luar biasa. Lalu Bu Malik sendiri, mungkin sampai hari ini tidak ada yang tahu Pak Samsul. Bu Malik itu istiqomah mendoakan Pak Malik dengan puasa Senin Kamis. Jadi kampus yang besar kayak begini, Pak Malik menjadi kuat, Pak Malik menjadi enak, Pak Malik menjadi lapang, ditopang oleh Bu Malik yang selalu puasa Senin Kamis. Kalau tidak percaya sekarang juga sampai telepon beliau. Prof Imam kok mengatakan begitu, apa betul gitu kan? Itulah yang dilakukan oleh Pak Bu Malik. Sholat tahajud. Saya menjadi tahu karena saya begitu dekat itu dengan mendoakan suami. Saya lalu kemudian teringat surat apa Mas Samsul? Tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rongga talahabi wa mro'at. Jadi hamalatal katob. Abu Lahab itu tidak saja jahat, tetapi juga punya istri yang selalu membawa kayu bakar. Apa kayu bakar itu? Panas-manasi. Panas-manasi. Pak Malik di rumah tidak ada yang manas-manasi, tetapi malah justru yang mendinginkan itu. Kalau Quran harus mengingatkan Abu Lahab, maka Bu Malik tanpa diperingatkan sudah bagaimana membuat suasana itu lalu kemudian menjadi damai. Itu yang ketiga. Harus dikasih nomor Pak Wakidi karena waktunya terbatas.
Kalau ada nomornya kan enggak panjang-panjang. Yang keempat itu Pak Malik itu total di dalam memperjuangkan lembaga pendidikan yang kecil menjadi besar kayak gini, ini total. Pak Malik selalu ingatkan kepada saya waktu itu bahwa berjuang itu harus berkorban. Berjuang itu harus berkorban. Tidak bisa berjuang tanpa berkorban. Orang berjuang, orang ngomong berjuang, tidak mau berkorban, tapi malah untung, namanya bukan pejuang katanya. Tapi dalam bahasa Arabnya itu simsarah. Dalam bahasa Inggrisnya itu broker. Pak Malik tidak mau itu. Termasuk juga berjuang untuk semua, oleh semua keluarganya. Coba kita lihat, Mas Nazar itu pernah menjadi korban. Hanya beliau masih ingat atau enggak. Pak Malik pada suatu saat mengatakan pada saya, "Di Imam, UMM ini kan harus gagah," katanya. Oke Pak Malik, waktu itu saya rektor 1. Agar gagah ya, kalau dosennya itu jangan sembarangan, disebut Pak Malik. Caryo yang kira-kira, selaku rektor 1, yang gagah-gagah, yang lulusan jelas. Yang jelas itu paling gampang adalah yang negeri. Pak Malik kita misalnya lulusan IPB, lulusan ITB, lulusan UGM, tentu ada UNESA karena di sini ada Pak Profesor. G, saya bilang G. Kira-kira 6 bulan kemudian Mas Nazar ini lulus. Lalu kemudian memanggil saya, "Di Imam, Nazar ini wis lulus. Ya apa bisa jadi dosen?" Loh, Malik 6 bulan yang lalu perintah saya supaya dari perguruan tinggi IPB, ITB, UI. Nah ini Mas Nazar ini kan bukan dari UI tapi. Iya ya Dek ya. Tapi dia itu kepingin jadi dosen. Ya terserah Pak Malik. Kalau Pak Malik ngangkat ya silakan. Kalau saya kasih SK, saya kan rektor 1 dia bilang. Ojo Dek jangan, kemarin ribut. Lalu kemudian gimana Pak Malik? Wis kono golekno lamaran, pokoke ojo ning kene. Golek nglamar pokoke ojo ning kene. Jangan di UMM maksudnya. Maka lalu kemudian saya kasih pandangan, gimana Pak Malik antara 2 pilihan. Satu di Unmer, satu di Muhammadiyah Jember. Akhirnya nanti tak tanya si Nazar. Mas Nazar ditanya, ternyata memilih Muhammadiyah Jember. Jadi Pak Malik di sini jadi rektor. Yang lihat saya saja sudah kelihatan Pak Malik kepingin putranya itu jadi rektor, jadi dosen. Mengatakan jangan, kalau mengganggu institusi ini jangan katanya, biar di Jember sana. Akhirnya beliau ngelamar di Jember, diterima oleh Pak Mulyono dan Pak Ikna. Lalu beberapa tahun lalu kemudian beliau sekolah di UGM, lalu kemudian lulus S2 dari UGM. Mungkin Mas Nazar ngomong sama Pak Malik ngomong sama saya, Nazar katanya sudah lulus di UGM, kan sudah dari perguruan tinggi bagus UGM itu. Baru Mas Nazar itu boleh untuk menjadi dosen di UMM ini. Pak Malik tidak suka yang titip-titip gitu kan. Orang dititipkan itu jelas orang bermasalah katanya tuh. Nanti kalau orang bermasalah dimasukkan di kampus ini, maka perguruan tinggi ini akan menjadi perguruan tinggi bermasalah. Lalu perguruan tinggi bermasalah, maka Prof. Setia tadi tidak akan kagum dengan UMM ini.
UMM ini ternyata kumpulan orang-orang yang bermasalah. Pak Malik itu sangat menghargai yang kelima ini. Nanti keenam kira. Ini sudah kelima. Sangat menghargai orang. Selalu diskusi sama saya, Dek. Dosen itu kan sesungguhnya kan harus memberi cahaya. Dosen itu tidak saja memberi ilmu, tapi dosen itu memberi cahaya, menyinari. Sebelum bersinar maka dirinya sendiri itu harus terang. Terang dari sisi ilmunya, terang dari sisi agamanya, terang dari sisi-sisi yang lain. Pak Malik sukanya. Agar dosen itu bercahaya, Pak Malik tidak suka dengan dosen yang kaya utang. Tidak tahu kalau dosen sini ini saya kira juga sudah tidak kaya utang ya Mas Azhar ya. Tidak mau kredit. Kenapa? Kalau dosennya kredit, maka ketika ngajar, nanti sela-selanya itu menerangkan tentang bagaimana kredit. Gitu. Tidak mau Pak Malik. Karena itu kalau ada dosen yang sudah kaya utang, biasanya dipanggil. Pak Samsul, dosen sampean. Lalu Pak Malik saya kasih joke, iya ya Pak Malik, saya bilang gitu, iya ya Pak Malik. Saya ini ketika di kampung, saya bilang, saya ini kan ternak sapi, agar anak sapi ini lincah, maka kan tidak harus dikasih kuliah, lalu kemudian dikasih penjelasan induk sapi. Tapi lalu kemudian dicukupi kebutuhan jasmani si sapi itu, akhirnya gemuk. Dan ketika gemuk, maka anak-anaknya itu jadi lincah. Tapi coba kalau sapi ini lalu dibiarkan kurus. Sapi kurus lalu kemudian menyusui anaknya. Lalu anaknya itu lalu jadi gemuk dan jadi lincah. Tidak mungkin. Begitu juga dosen, kata Pak Malik. Kalau dosen itu lalu gelap, maka hanya akan bisa melahirkan kegelapan. Padahal dosen itu adalah mengeluarkan dari kegelapan kepada yang terang benderang. Itulah cara Pak Malik dulu dalam hal mengajar seperti itu, dalam memahami dosen. Dosen adalah cahaya yang hendaknya bisa menyinari orang lain. Tadi dikatakan oleh Ibu Siti Zuhroh. Katanya mau omong 15 menit. Katakan oleh Ibu Siti Zuhroh bahwa Pak Malik itu sangat menghargai orang. Contoh yang sederhana saja, kepada tukang sapu, tukang teh. Dulu itu ada namanya Pak Tolib. Sekarang sudah tidak ada ya Pak. Tidak pernah Pak Malik bilang Lip Tolib gitu, tidak pernah. Pak Malik walaupun rektor itu nyapa Tolib itu adalah Pak Tolib. Pak Tolib ini. Bisa oleh ada Pak Darsono, masih ada ya Pak Darsono Pak Wagid. Tak pernah itu dibilang Darsono, tapi Pak Darsono. Apalagi kepada dosen dan ibu dosen. Sangat menghargai mulai dari sapaan kepada mereka itu. Inilah sesungguhnya yang kecil-kecil kayak gini, beliau sebagai pendidik dan beliau yang terakhir saya ingin mengatakan, tidak semuanya gitu kan. Saya ingin mengatakan bahwa Pak Malik selalu pesan di imam, saya rektor ke-1 itu, bagaimana agar kampus ini jangan mandek saja, tidak boleh. Apalagi mundur, mandek saja itu Pak Samsul, itu tidak boleh, apalagi mundur. Mengapa? Karena waktu itu sudah ada sekitar 400-500 dosen. Kalau itu mundur biasanya lalu lama-lama juga akan menjadi mundur. Kalau itu lalu mundur lalu kemudian menjadi wassalam,
para dosen yang jumlahnya 400-500 itu mau diapakan? Usianya sudah lanjut, sudah 40 lebih ketika itu, lalu misalnya kampus ini lalu mundur, lalu kemudian harus pulang karena berhenti. Ngomongnya pulang di desa itu loh seperti apa? Kenapa kok pulang? Ya karena kampus saya sudah rosot. Ngelamar kemana-mana juga tidak diterima, karena kurikulum PT-nya itu pernah berada di kampus yang merosot. Lah ini yang sering kali mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada Bu Pom, mengingatkan kepada Bu Soada, mengingatkan kepada Pak Habib, mengingatkan kepada semua bahwa kita kerja di UMM ini sudah lahir dan batin. Majunya UMM adalah maju kita. Majunya UMN adalah majunya para dosen, para karyawan, dan juga dibanggakan oleh seluruh warga kampus, warga Muhammadiyah di Indonesia ini. Karena itulah Pak Malik pesan waktu itu, jangankan kok mundur, berhenti saja itu tidak pun. Apalagi lalu kemudian kampus ini gelap. Pak Malik selalu senang ngomong tentang cahaya. Ngomong tentang cahaya, bersinar seperti Muhammadiyah ini bersinar. Karena itu Pak Malik pesan, tidak saja kampusnya lampunya yang bersinar, tetapi pikiran dan hati warga kampus UMM ini mampu menyinari dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya, dan bangsa negara ini. Saya kira sudah 6 dan sudah 15 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita kenang Pak Malik, marilah kita belajar kepada Pak Malik. Bagaimana Pak Malik menjalani hidup ini, berkeluarga, bagaimana bersikap. Tatkala ada pilihan sulit antara kepentingan putranya sendiri dan kepentingan kampus, ternyata Pak Malik memilih yang lebih besar. Walaupun itu putranya sendiri, contoh konkretnya adalah Mas Nazarudin Malik. Selamat kita berjuang menjadikan kampus ini tetap nomor 1, dan kalau ada yang lebih daripada nomor 1 itu, kita berjuang ke lebih nomor 1 itu, maksud saya bukan lebih nomor 2, nomor 3, lebih baik dari nomor 1, maksud saya begitu. Moga-moga UMM ini tetap berkembang dan menjadi contoh teladan bagi perguruan tinggi Islam di mana saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.